Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita akan coba menyelami satu topik yang sangat personal ya. Mungkin menyentuh hati Anda juga. Kita akan coba memahami sumber luka terdalam yang bisa dialami oleh seorang anak tunanetra. Dan yang agak mengejutkan mungkin, sumber yang kita bedah kali ini justru menuju ke dalam rumah. Lebih spesifik lagi ke ekspresi emosi sang ibu. Ini yang disebut bisa jadi pemicu utamanya. Panduan kita kali ini adalah kutipan dari bab 3 buku Anakku Buta, Aku Harus Gimana, penulisnya Fauzan Heri Saktiawan. Judul babnya juga cukup provokatif ya, Ibu Jangan Menangis di Hadapan Anakmu. Yang bikin perspektif ini sangat berharga menurut saya adalah karena penulisnya sendiri seorang tunanetra. Jadi ini bukan teori dari luar, tapi semacam, pengalaman langsung dari dalam. Oke, jadi mari kita coba urai benang merahnya ya. Tujuan kita kali ini mau menelusuri kenapa sih kesedihan seorang ibu itu bisa ninggalin bekas yang begitu dalam pada anak tunanetranya. Kita juga akan lihat nanti gimana tekanan dari lingkungan sosial itu seringkali memperkeruh suasana hati ibu. Dan yang paling penting, kenapa penerimaan tulus dari ibu itu jadi kunci utama buat membentuk mental anak yang kuat. Kita mau coba menangkap esensi pandangan unik dari Fauzan ini. Mari kita mulai dari gagasan intinya dulu, yang mungkin agak menghentak kesadaran kita ya. Penulis buku ini bilang, luka yang paling menyakitkan buat anak tunanetra itu seringkali bukan dari cemoohan teman, bukan juga dari komentar orang asing, atau bahkan bukan dari keterbatasan fisiknya sendiri. Tapi justru dari... Nah, luka terdalam itu menurutnya justru muncul saat si anak melihat atau lebih tepatnya merasakan kesedihan ibunya. Meskipun nggak bisa melihat pakai mata, anak itu kan sangat peka ya, merasakan perubahan intonasi suara, sentuhan pelukan yang beda, bahkan senyum yang mungkin terasa hampa dari ibunya. Ya, ini titik yang krusial sekali. Anak itu, terlepas dia paham nggak soal diagnosis medis ketunanetraannya, dia punya semacam radar emosional yang luar biasa tajam ke ibunya. Mereka menangkap bahasa nonverbal ini kuat sekali. Yang perlu digarisbawahi dari argumen penulis ini, dampaknya itu loh, bisa sangat destruktif. Jadi kesedihan ibu yang terpancar itu bisa menanamkan benih keyakinan di diri anak bahwa, oh, akulah penyebab sedihnya ibu. Aku ini sebuah kegagalan. Gitu. Ini bukan sekedar rasa sedih biasa, tapi sesuatu yang berisiko merusak fondasi konsep diri si anak. Jadi wawasan kuncinya di sini, buat anak tunanetra, koneksi emosional dengan ibu itu adalah navigasi utama mereka buat memahami dunia. Dan yang lebih penting lagi, memahami nilai diri mereka sendiri. Anak, sumber perlindungan utama, bahkan kompas yang mengarahkan cara anak memandang dirinya. Dikatakan juga ibu yang kelihatan tenang, menerima gitu, anaknya bakal merasa aman. Ibu yang menyuarakan harapan, anaknya akan ikut optimis, merasa hidup ini tetap punya warna walau dalam gelap. Betul. Ada kalimat yang menarik di sini, seolah-olah sikap ibu itu jadi mata bagi anak untuk melihat dunia dan dirinya sendiri. Nah, gimana kita memaknai mata dalam konteks ini ya? Pemaknaan mata di sini mungkin lebih ke arah validasi ya, dan cermin diri. Ibu itu kan sumber validasi paling awal dan paling berpengaruh. Jadi kalau ibu secara sadar atau nggak sadar nih, nunjukin rasa malu atau gelisah, atau mungkin ada keinginan menyembunyikan kondisi anak dari publik, anak itu akan menyerap dan menginternalisasi perasaan itu. Menginternalisasi itu maksudnya gimana tuh? Menginternalisasi itu artinya ya menjadikan perasaan itu bagian dari pemahaman tentang dirinya sendiri. Jadi si anak mulai percaya bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, sesuatu yang kurang atau memalukan. Ini secara nggak langsung menjawab pertanyaan mendasar si anak, apakah keberadaanku ini membebani atau memalukan ibuku ya? Nah, sikap ibu jadi jawaban yang paling dia percaya. Dan beban ibu ini kan nggak datang gitu aja ya. Penulis juga nyinggung soal tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali bikin situasinya tambah sulit. Kita kan hidup di era di mana ya pencapaian anak itu ranking, piala, foto-foto bagus di medsos, kayak jadi ukuran sukses orang tua gitu ya. Iya, standar sosial ya. Nah, punya anak dengan keterbatasan, misalnya tunanetra, itu bisa terasa kayak keluar jalur dari narasi kebahagiaan standar yang sering dipertontonkan. Hal ini menurut penulis bisa banget menciptakan tekanan batin yang hebat dan rasa malu buat sebagian ibu. Belum lagi kalau harus menghadapi interaksi langsung dengan lingkungan. Buku ini nyatet contoh-contoh pertanyaan yang sering didengar ibu, yang mungkin niatnya simpati ya, tapi rasanya nusuk gitu. Aduh iya.
Pertanyaan kayak, ya ampun kasihan sekali kenapa matanya? Atau nanti kalau besar bisa sembuh kan? Bahkan ada yang lebih nyudutin, dulu waktu hamil ibunya salah makan apa ya? Waduh, Itu berat sekali pasti. pertanyaan kayak gini, disadari atau enggak, bisa bikin ibu merasa terus-terusan dihakimi. Akhirnya ya, mungkin mendorong mereka buat menarik diri dari pergaulan, menghindari pertemuan keluarga, atau jadi enggan bawa anak beraktivitas di luar. Penting banget buat kita memahami akar dari rasa malu atau keinginan menarik diri ini. Seperti yang diurai di buku ya, seringkali ini bukan karena ibu nggak cinta sama anaknya. Sama sekali bukan itu. Tapi lebih didorong oleh ketakutan akan penghakiman dari orang lain, takut dianggap gagal sebagai orang tua dalam standar masyarakat. Dan juga mungkin lelah ya menghadapi stigma yang mungkin masih melekat pada disabilitas. Perspektif ini bantu kita buat berempati. Kenapa beberapa ibu mungkin memilih jalan aman, mengisolasi diri, atau membatasi interaksi anak dengan dunia luar. Mungkin sebagai cara melindungi diri dan juga mungkin anak dari potensi luka sosial yang lebih jauh. Nah, nyambung soal melindungi dengan cara menyembunyikan anak ini, buku ini juga ngebahas secara spesifik. Niatnya mungkin baik ya, menghindarkan anak dari tatapan kasihan atau mungkin ejekan. Iya, niat baik biasanya. Tapi penulis dengan tegas menggarisbawahi bahwa strategi ini justru bawa dampak negatif yang signifikan loh dalam jangka panjang. Anak yang dunianya dibatasi, yang nggak terbiasa sama realitas sosial, dia akan kesulitan mengembangkan apa yang disebut resiliensi. Resiliensi ya. Resiliensi di sini bisa kita pahami sebagai kemampuan buat bangkit lagi, beradaptasi, dan tetap tegar gitu ya menghadapi kesulitan atau tantangan. Anak yang jarang berinteraksi sama dunia luar, dia nggak dapat latihan yang diperlukan buat bangun otot mental ini. Dia nggak belajar gimana caranya merespon pertanyaan orang, gimana menghadapi tatapan, gimana menjelaskan kondisinya dengan percaya diri. Jadi nggak siap ya? Akibatnya, pas dia harus terjun ke masyarakat yang lebih luas nanti, bekalnya nggak cukup. Ini membawa kita ke dilema yang diangkat buku ini. Gimana niat baik buat melindungi, justru bisa jadi penghambat kemandirian dan kekuatan mental anak di masa depan. Dilematis ya. Setelah memaparkan masalah dan dampaknya gitu, tentu penulis nggak berhenti di situ dong ya. Apa nih arah solusi atau jangkar kekuatan yang ditawarkan buku ini? Arahnya sangat jelas dan kuat sebetulnya. Penerimaan. Buku ini menekankan bahwa anak tunanetra itu butuh penerimaan yang utuh dan tanpa syarat dari ibunya terlebih dahulu. Ini penting sebelum dia bisa benar-benar menerima kondisinya sendiri dan siap menghadapi dunia. Jadi penerimaan ibu ini jadi fondasi awal segalanya. Ada satu kutipan kunci yang menurut saya kuat banget di bab ini, yang menggambarkan esensi penerimaan itu. Ketika seorang ibu bisa gandeng tangan anaknya, menatapnya, walaupun anak nggak bisa lihat tatapan itu ya, tapi bisa merasakan kehadirannya. Dan berkata dengan tulus, "Ibu ada di sini nak, ibu bangga padamu." Wah, itu Kalimat ini menurut penulis adalah sumber kekuatan yang maha dahsyat buat anak. Dari sikap inilah anak belajar bahwa dirinya berharga, diterima, dan dicintai apa adanya. Bukan dari rasa kasihan, tapi dari rasa bangga. betul sekali. Penerimaan ini fungsinya kayak pelabuhan aman emosional buat anak. Tempat dia bisa kembali, ngisi ulang energi dan keberanian setelah mungkin dia menghadapi tantangan di luar. Ini beda banget ya sama menjadikan anak tempat numpahin kesedihan ibu. Anak belajar soal nilai dirinya bukan cuma dari kata-kata "aku sayang kamu", tapi lebih dalam lagi dari cara ibu memperlakukan dia sehari-hari. Penulis pakai analogi indah nih. Kalau ibu memperlakukan anaknya sebagai amanah yang berharga, dengan penuh hormat dan kesungguhan, nah itulah bahasa cinta tertinggi yang akan membentuk jiwa si anak. Tapi kita juga perlu mengakui sisi manusianya ya. Pasti nggak mudah jadi ibu dalam kondisi ini. Penulis pun mengakui kok bahwa perasaan sedih, lelah, kecewa itu ya sangat wajar dan valid, manusiawi lah. Iya, tentu. Menangis pun nggak dilarang. Namun ada penekanan penting di sini ya. Iya, penekanannya adalah pada di mana dan kapan kesedihan itu diekspresikan. Argumen utamanya adalah, jangan sampai kesedihan dan air mata itu tumpah ruah di hadapan anak. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pada saat-saat dia butuh dukungan, anak perlu melihat atau merasakan ya sosok ibu yang kuat. Meskipun di balik itu ibunya mungkin lagi berjuang keras. Dan yang paling penting, ibu yang bangga akan dirinya. Itu yang perlu anak rasakan.
Kesedihan itu menurut saran penulis sebaiknya disalurkan di tempat dan waktu yang beda, mungkin dalam doa, saat menyendiri, atau berbagi dengan pasangan atau orang lain yang dipercaya. Yang perlu anak rasakan secara konsisten dari ibunya itu cinta, penerimaan, dan kebanggaan. Bukan atmosfer sedih atau rasa iba yang justru bisa membebani mentalnya. Masuk akal. Perspektif ini juga sekaligus menantang pandangan umum di masyarakat ya, yang kadang ngelihat kondisi anak sebagai cerminan kegagalan orang tua. Penulis, dari sudut pandangnya sebagai penyandang tunanetra, menawarkan cara pandang yang beda banget. Dia menyebut kondisi ini sebagai medan ujian. Betul, ini sebuah reframing ya, pembingkaian ulang makna yang sangat kuat. Alih-alih melihatnya sebagai tragedi atau aib, penulis ngajak kita melihatnya sebagai arena ujian. Ujian kesabaran, keikhlasan, perjuangan, dan cinta tanpa batas dari seorang ibu. Bahkan, kalau dihubungkan ke perspektif spiritual, perjuangan ini dilihat sebagai jalan yang bisa ngangkat derajat si ibu. Dengan janji pahala besar, seperti surga, bagi yang sabar dan tulus merawat amanahnya. Wow. Ini kan mengubah narasi ya. Dari kekurangan atau kegagalan, jadi sebuah kesempatan buat menunjukkan kualitas kemanusiaan tertinggi dan meraih ganjaran spiritual. Sebuah cara pandang yang memberdayakan banget kan? Sungguh, sebuah perspektif yang mendalam ya. Bagian akhir dari pembahasan di bab ini ditutup dengan pesan yang rasanya ngerangkum semuanya dengan indah. Dikatakan bahwa anak tunanetra mungkin nggak butuh mata buat melihat dunia, tapi dia mutlak butuh cinta untuk merasakan keindahan dan kelayakan hidup di dunia ini. Dan cinta fundamental itu, seperti ditegaskan berulang kali, ya mulainya dari idu. Dari senyum tulus yang bisa dirasakan hangatnya, dari pelukan erat yang menyiratkan penerimaan, dari sikap bangga yang terpancar tanpa kata. Menariknya lagi, penulis juga menekankan bahwa cinta dan penerimaan ibu nggak perlu nunggu validasi orang lain loh. Ibu nggak perlu nunggu tetangga paham atau masyarakat menerima sepenuhnya, baru dia bisa cinta dan bangga sama anaknya. Jadi nggak perlu persetujuan luar ya? Nggak perlu. Kehadiran dan penerimaan tulus ibu itu sendiri udah cukup jadi dunia bagi si anak. Logika sederhananya kuat. Kalau ibu bangga sama aku, ya berarti aku pun layak buat bangga sama diriku sendiri. Kalau ibu kuat menghadapinya, maka aku pun bisa kuat. Jadi, setelah kita telusuri berbagai lapisan makna dari kutipan buku ini ya, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Bagi Anda yang menyimak, kayaknya jelas banget ya, bahwa untuk seorang anak tunanetra, sikap dan ekspresi emosi ibunya itu pegang peranan yang amat sangat fundamental. Khususnya kemampuan ibu buat nunjukin penerimaan yang tulus dan rasa bangga yang otentik. Ini bukan sekedar pelengkap, tapi benar-benar jadi fondasi utama. Fondasi yang akan membentuk rasa percaya diri anak, cara dia menilai dirinya, dan juga keberaniannya melangkah di dunia. Bisa dibilang, melebihi intervensi teknis lainnya, jangkar kekuatan utama mereka itu terletak pada penerimaan tanpa syarat dari sang ibu. Sebagai penutup mungkin izinkan saya meninggalkan satu pertanyaan ya, buat Anda renungkan lebih jauh. Sumber kita kali ini kan memang sangat spesifik ya, bahas relasi ibu dan anak tunanetra. Namun, coba deh kita tarik prinsip dasarnya. Seberapa jauhkah prinsip penerimaan tanpa syarat dari orang terdekat, entah itu orang tua, pasangan, sahabat? Itu jadi kunci universal dalam membangun ketahanan mental, resiliensi, dan harga diri, self-esteem. Bagi siapa saja yang menghadapi tantangan hidup, apapun bentuk tantangan itu. Mungkin ini adalah kebutuhan dasar manusia ya, yang berlaku buat kita semua. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Semoga ada percikan pemahaman baru yang bisa Anda bawa ya.